Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kalor dan perubahannya. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu minta untuk jangan lupa mengisi absen di Google Classroom yang telah Ibu sediakan ya. Nah, jadi materi kita itu tentang kalor dan perubahannya. Jadi tujuannya mampu menjelaskan pengertian kalor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menjelaskan pengaruh kalor pada perubahan suhu benda yang ada di sekitarnya. Nah, apa itu kalor? Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule atau huruf J. Namun, yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat pada 1 gram air. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kalor dan perubahan suhu benda. Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Makin tinggi suhu benda, energi panas yang dimiliki makin besar. Banyaknya energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda juga terpengaruhi massa benda. Makin besar massa benda, energi panas yang diperlukan benda juga makin besar. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya itu adalah air panas di dalam gelas yang lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan menaikkan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali suhu benda. Atau bisa dituliskan dengan Q sama dengan M dikali delta T. Atau Q sama dengan macet M dikali C dikali delta T. Keterangannya, Q itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, lalu M-nya itu massa jenis, C-nya itu kalor jenis zat, delta T sama dengan T1 kurang T0 atau kenaikan atau penurunan suhu zat. Nah, T1-nya itu suhu akhir zat dan T0-nya suhu mula-mula zat. Konstanta C pada permasaan rumus merupakan kalor jenis zat. Selain kalor jenis, dikenal juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius secara sistematis. Kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per delta T. Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis sebagai berikut. C sama dengan M dikali C. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kalor zat, M sama dengan massa zat, dan C adalah kalor jenis zat. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Berikut kalor jenis benda. Bahannya ada air, di sini kalor jenisnya 4184, alkohol 2450, aluminium 920, karbon 710, pasir atau grafit 664, besi 450, tembaga 380, perak 235. Nah, kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini yaitu kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. 1 kalori sama dengan 4184 joule atau dibulatkan menjadi 4,2 J. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya air panas di dalam gelas yang lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Rumus kalor bisa dituliskan dengan Q sama dengan M sama dengan kali C kali delta T. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dari rumus tadi, rumus kalor. Bisa disimak video berikut ini.
Nah, di sini soalnya berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, yang diketahui masanya itu kan tadi dengan rumusnya disebut dengan M kecil. Jadi M kecil sama dengan 500 gram atau dijadikan kilogram itu 0,5. Kalor jenis air itu 4184 joule. Tadi kan ini kan udah ada pada tabel. Nanti bisa dilihat kalau kalor jenis air itu 4184. Nah, jadi kenaikan suhu air sama dengan delta T. Delta T-nya berapa? Nih, 100 derajat dikurang 20 derajat karena T1 kurang T0. Nah, 100 dikurang 20 derajat Celcius. 100 kurang 20. Di sini berarti 80 derajat Celcius. Berarti dia 80 Kelvin. Lalu menentukan kalor untuk kenaikan suhu air. Nah, persamaannya, rumusnya itu Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Ini rumusnya ya. Nah, sama dengan C-nya itu 4184 dikali masanya itu 0,5 dikali delta T-nya berapa? Sudah dikurangin tadi, hasilnya 80. Berarti dikali 80. 4184 dikali 0,5 dikali 80, hasilnya adalah 167,360 joule. Nah, sekian contoh dari Ibu. Contoh soal tadi bisa membantu kalian dalam mengerjakan latihan-latihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.